Ya, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan kerja praktek saya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Benang POW 250D per 48 dalam mengupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya inventory produksi benang di TIW 150 per 48F pada studi kasus PT Gemilang Maju Tekstindo. Berikut adalah PT Gemilang Maju Tekstindo. PT Gemilang Maju Tekstindo adalah diawali dengan melakukan proses pada bahan baku benang, yaitu POY, diubah menjadi benang yang siap diwarnai menggunakan mesin false twist. Setelah itu, benang diberi warna sesuai dengan permintaan yang ada. Tapi PT GMT ini menghadapi masalah manajemen persediaan bahan baku yang belum optimal nih, dengan kurangnya akurasi dan perencanaan penjadwalan persediaan. Nah, dengan itu kita akan menerapkan metode pengendalian persediaan yang efektif dan efisien seperti economic order quantity. Kemudian ada biaya dalam persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk menyediakan jumlah material yang tepat, lead time yang tepat, dan biaya yang rendah. Kemudian ada EOQ. EOQ adalah jumlah pembelian persediaan yang dilakukan dengan efisien agar biaya persediaan keseluruhan menjadi sekecil mungkin. EOQ dihitung dengan memperhatikan variabel biaya persediaan. Ada dua macam biaya yang digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Berikut adalah rumus EOQ dari Heiser and Render. Jadi EOQ yaitu 2 kali D kali S dibagi H, kemudian diakari. D itu jumlah dalam unit, kemudian S sama dengan biaya pesanan, kemudian H adalah harga penyimpanan per unit per tahun. Kemudian ada safety stock dan reorder point. Safety stock itu untuk persediaan tambahan yang diadakan per 90 meter karena ada proses penarikan. Kemudian ada pengumpulan data bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah POY 250D per 48F PTSD dari PT Indorama Sintetik dengan pemesanan dengan lead time yaitu pemesanan dan administrasi. Administrasi itu 1 hari ditambah pengiriman Jabodetabek 3 hari, total 4 hari. Harga per tonnya itu konstan yaitu 18.379.000 per ton. Kemudian berat bobin itu dari bentuknya itu adalah 5,5 kg. Mesin peratalannya itu 96 kg per hari. Kemudian ada data historis seperti ini. Kemudian ada data historis persediaan di TY 150D. Kemudian data biaya pesan, yaitu biaya administrasi, yaitu gratis, biaya transport 147.000, dan total biaya simpan yaitu 2.587.000. Kemudian di sini adalah total perhitungan cost awal. Kita hitung yaitu 371.315.755.000. Kemudian ada total inventory cost. Nah, ini nih gimana caranya kita mencari kuantitas yang tepat untuk pembelian berdasarkan permintaan yang ada, yaitu 2 kali 2S per H, yang itu menjadi 80,75 ton. Kemudian kita tambahkan pakai EOQ di rumus TIC dengan total 362.271.355. Dari total inventory cost kita dapat menggunakan rumus safety cost ya, dengan tingkat pelayanan yang diinginkan itu 1,645 untuk service level 95%. Jadi kita dari tabel distribusi normal. Kemudian ada theta, yaitu standar divisi pemakaian, yaitu 21,52 ton dari demand yang ada, dengan lead time yaitu dalam bulan 4/30 yaitu 0,133. Dari perhitungan safety stock dapat kita hitung yaitu 9,82 ton. Kemudian ada reorder point. Reorder point ini rumusnya adalah ROP sama dengan D dikali LT plus SS. D itu rata-rata demand, kemudian LT itu sama dengan lead time, SS sama dengan safety stock. Analisis dan perbandingan kategori kuantitas pemesanan. Di sini kita mengalami penurunan dari kebijakan awal yaitu dengan rata-rata 117,82 ton, kebijakan baru yaitu 80,75 ton. Kemudian ada safety stock yang mungkin tidak ada dalam GMT, ada 9,82 ton. Kemudian dari reorder point yaitu 10 ton menjadi 10,32 ton. Ya lebih spesifik ya, walaupun berbeda sedikit. Kemudian total inventory cost dapat diturunkan dari 371.315.755 dari dengan rupiah yaitu 362 juta. Berarti kita berhasil mengurangi 10 juta uang seperti itu.
Dengan kebijakan baru ini, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi operasional, menghindari stock out, dan mengurangi biaya persediaan yang tidak perlu. Implementasi IP menerapkan safety stock dan penentuan reorder point yang dapat membawa manfaat signifikan dalam pengendalian persediaan bahan baku PT Gemilang Maju Tekstil Utama. Terima kasih.